pesan dan kesan untuk Marendeng bagaimana Pak? Baik, kesannya sangat luar biasa sama kami karena sangat membantu ya, baik dari kehidupan kesehatan. Oke. Apalagi kami sudah orang tua ini sangat terasa karena sudah mulai lansia. Kita masih bersyukur karena kita masih jadi anggota. Kopi Citra Bolong. The Little of the Entrepreneur kali ini akan melihat proses penanaman kopi sampai siap dihidangkan menjadi secangkir kopi yang nikmat. Dan usaha ini merupakan salah satu usaha dari anggota KSP Marendeng cabang Rantai Tayo. Yuk kita lihat prosesnya bersama-sama. Saat tiba di rumah Pak Lewi, kami disambut udara yang dingin, cuaca yang mendung, dan gerimis. Berhubung karena cuaca semakin tidak mendukung untuk ke kebun kopi, maka kami segera menuju ke tempat proses penjemuran kopi atau biasa disebut solar dryer. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam Marendeng. Kali ini kita berada di suatu lembang di mana ada anggota KSP Marendeng yang telah menekuni beberapa tahun ini memproduksi kopi. Sekarang kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Oke, mari. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, kami dari pihak KSP Marendeng mengunjungi Bapak Ibu. Kami ingin bertanya-tanya bagaimana proses dari semua ini. Namun sebelum itu, kami boleh tahu Bapak atas nama siapa? Boleh perkenalan sedikit? Ya, boleh. Ya. Terima kasih banyak. Saya atas nama Lewi Bone sebagai pengusaha kopi Bolong. Jadi kita mulai sudah sejak dulu sampai sekarang. Jadi kami mulai dari bibit sampai produk panen. Jadi begitu. Jadi untuk kelanjutannya kita mulai dari bibit, kita siapkan bibit-bibit yang unggul, ya, yang unggul kopi Arabica Toraja, baru kita bibitkan. Jadi nanti itu kalau sudah jadi bibit itu masih diadakan sortiran. Jadi masih disortir bibitnya mana bibit yang bisa ditanam, mana yang tidak. Karena itu bibit ada tandanya bahwa ini bagus, ini tidak. Jadi itu. Oke. Sampai sekarang sudah begitu. Jadi kalau sekarang untuk masalah prosesnya, masalah penanamannya ya kita adakan itu untuk sebentar kita tanam. Jadi kalau sudah umur 6 bulan kita sudah mulai menanam, ya, jadi menanam. Jadi itu kita kalau menanam itu kita tanam, siapkan dulu lubangnya, baru ditutup, baru kita menanam. Jadi kalau menanam itu kita siapkan juga pupuk kandang untuk merangsang untuk penanamannya. Jadi bibitnya di bibit sendiri atau bibit dari luar? Bibit sendiri. Ya, kita bibit sendiri. Ini kita ambil dari bibit ini, memang kita ambil bibit yang unggul dari yang dikirim dari Jawa. Ya, termasuk Arabica Toraja, ada beberapa macam jenis, ada kopi Toraja ini 795, ada Katuai, ya ada juga itu silakan kopi Todolo yang signifikan.
Tapi untuk jenis produksi saat ini yang paling banyak atau yang paling laku atau diminati oleh masyarakat yang Bapak tanam jenis kopi apa? Jenis kopi Katuai. Jadi kami sudah tanam banyak, tapi ini yang paling banyak produksinya adalah kopi Katuai. Yang cocok di sini buahnya besar, produksinya banyak, jadi itu kami sangat suka. Ya. Kopi ini termasuk dalam jenis kopi yang bisa tumbuh di sembarangan tempat atau bagaimana, Pak? Ini tidak. Jadi kalau kita ketinggian kita mulai dari 1.800 sampai ke atas. Jadi itu sudah tidak dipilih lagi kalau ketinggiannya, kalau ketinggian sampai di atas 1.800 itu sangat cocok dengan kopi ini. Untuk proses dari berbuah itu kira-kira untuk sampai proses dia matang, biji yang merah di pohon itu kira-kira berapa lama itu Pak baru bisa panen? Sebenarnya kalau itu kalau satu kali panen saja dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya bulan 8 itu sudah mulai berbunga. Jadi nanti panen mulai kita panen itu bulan 5. Jadi cukup lumayan lama ya? Ya, 2 setengah. Terus dari selesai panen, dari dalam proses panen itu apakah Bapak Ibu dibantu oleh karyawan atau keluarga saja? Tetap dibantu oleh karyawan. Jadi ada tenaga kerja yang kami pakai, misalnya kalau sudah panen kita borongkan saja sama orang-orang yang datang itu cari borongan kopi. Kilonya itu 2.000 per kilo. Kemudian ketika sudah panen berarti dikumpul ya di satu tempat? Ya, dikumpul di sana. Kemudian dari setelah panen itu dikumpul, kemudian bagaimana pengolahannya, prosesnya sehingga menjadi bubuk kopi nantinya, kemudian dipasarkan? Iya, jadi kalau misalnya kita sudah petik dari kebun, kita langsung timbang sama orang yang petik kopi, baru langsung digiling. Palper, ada namanya palper itu, mas kopi merah, jadi kita diamkan sampai 12 jam sampai 24 jam baru kita cuci. Jadi nanti kalau kita sudah cuci itu kita sudah masukkan di sini di penjemuran. Jadi ini kira-kira sudah berapa lama dijemurkan yang kalau sudah dapat ini? 4 hari. 4 hari. Jadi kalau dimasukkan itu 4 hari baru bisa kering. Kemudian dari setelah selesai pengeringan ini dibawa kemana lagi? Kadang-kadang biasa juga orang-orang yang datang dari Tengkulak biasa, tapi ini juga sebagian dari perusahaan, misalnya perusahaan Suloko, ya ada juga yang luar dan ya beberapa kan saja di sana. Tapi yang paling banyak kami kopi itu masuk itu penjualannya di perusahaan Suloko. Terus untuk penjualannya selama pandemi ini berpengaruh tidak? Sangat berpengaruh. Ya, karena dulu itu kopi itu harganya 1 liter ada 23 sampai 25. Sekarang tinggal 12. Kemudian untuk pemasarannya sekarang selama pandemi dipasarkan ke mana saja Bapak Ibu? Tetap kami bawa ke perusahaan swasta. Ya, yang sisanya seperti ini biasa kadang-kadang datang yang orang dari Manggale, dari Makassar. Kemudian selesai proses penjemuran ini, kemudian proses selanjutnya bagaimana? Ini kalau sudah penjemuran begini, nanti kalau itu kita masuk di istilahnya haler, di haler itu. Jadi nanti kalau di haler itu jadi kopi yang asli, kopi kredit, kopi keras. Istilahnya kalau kita aja kopi keras, kredit kalau. Dalam penjualannya dijual dalam bentuk masih seperti ini atau sudah ada yang dalam bentuk bubuk? Kami jual dua macam, ada yang kredit dan ada juga kopi bubuk. Ya. Masuk juga ada juga ya sebagian digoreng saja di roasting langsung dibeli orang. Selanjutnya di luar dari pembahasan tentang kopi, sedikit lagi saya ingin bertanya. Kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah menjadi anggota KSP Marendeng dan dari tahun berapa? Ya sudah, ya terima kasih banyak karena kita sudah menikmati dari Marendeng. Saya masuk itu tahun 2014. Berarti cukup lumayan lama ya? Saya mungkin di atas dan saya. Ah iya.
Oh, berarti cukup lumayan lama juga ya. Jadi pesan dan kesan untuk Marendeng bagaimana Pak? Baik, kesannya sangat luar biasa sama kami karena sangat membantu baik dari kehidupan masyarakat. Jadi KSP Marendeng sudah dirasakan begitu dalam ya? Sekali. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Iya, oke. Apalagi kami sudah ulama tua ini sangat terasa karena kita sudah mulai lansia. Kita masih bersyukur karena kita masih jadi anggota. Oke, terima kasih. Untuk proses selanjutnya ini, bagaimana caranya? Kita boleh lihat bagaimana dari kopi seperti ini kemudian diolah bagaimana? Boleh tidak kita lihat? Nah ini sudah ada persiapan jadi kita ini karena kita di dalam penjemuran kita masuk ke dalam. Oh, ini tempat penjemuran. Ya, ini namanya kalau di sini itu istilahnya solar dryer. Berarti dibuat khusus ya, jadi tidak menggunakan lagi cahaya matahari. Tidak, jadi langsung. Jadi misalnya kalau sekarang itu sudah bunyi supaya bunyinya karena sudah diatur suhunya di dalam. Iya, oke Pak. Tetap panas. Oke, Jadi selanjutnya. kita- Iya, oke. Iya, oke. Terima kasih Pak. Iya. Ini adalah kopi yang sudah dijemur kira-kira 4 hari dalam ruangan khusus, yaitu solar dryer. Kemudian dari penjemuran ini kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya sehingga bisa menjadi kopi bubuk yang bisa dinikmati siapa saja.